Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan teruskan kajian kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah. Yang ketepatan kitab ini adalah tulisan saya sendiri yang isinya tentang doa-doa berdasarkan hadis Nabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa yang dibaca ketika dirinya itu mendapatkan nikmat atau melihat sesuatu yang menyenangkan, atau dia melihat sesuatu yang merasa tidak senang. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza ra'a ma yuhibbu wa ma yakrahu. Babu ma ay hadza babu ma. Adapun ini adalah bab suatu yaqulu yang membaca seorang idza ra'a, apabila melihat seorang ma pada suatu yuhibbu yang senang orang, wa ma dan sesuatu yakrahu yang tidak senang orang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihatu, wa idza ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Siti Aisyah, kana ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a, apabila melihat siapa Nabi ma pada suatu yuhibbu yang senang siapa Nabi, qala maka berdoa siapa Nabi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihatu. Wa idza ma ra'a ma yakrahu, itu aslinya, tapi disingkat wa idza ma yakrahu, apabila melihat Nabi pada sesuatu yakrahu yang tidak senang siapa Nabi, qala maka membaca siapa Nabi alhamdulillahi ala kulli halin. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah sama Ibnu Majah, wal Hakim dan Imam Ibnu Hakim. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, milik Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya Allah tatimmu jadi sempurna as-salihatu, apa sesuatu yang baik. Wa idza ma, alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, bagi Allah, ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Babu ma yaqulu idza ra'a ma yuhibbu wa ma yakrahu. Bab ini membahas doa yang dibaca oleh orang ketika dirinya melihat sesuatu yang disukainya atau sesuatu yang tidak disukainya. Jadi setiap sampai melihat apa yang disukainya, baca doa. Melihat punya baju bagus, apa? Baca doa. Melihat ternyata orang tuanya datang mengirim bawa pisang, baca doa. Melihat ternyata nasinya sudah masak untuk makan pagi, baca doa.
Melihat ternyata itu melihat di timur, melihat itu matahari mau terbit dan nampak merah indah sekali pandangan mata, maka kita apa? Baca doa. Semuanya baca doa. Jadi kita melihat sesuatu yang kita merasa senang, kita baca doa. Sebaliknya, kita melihat sesuatu yang kita merasa tidak senang, baca doa. Semuanya kita harus baca doa. Nah, supaya apa? Supaya kita selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ya doanya yang dibaca ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, dan apa doa yang dibaca ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan? Coba kita lihat hadisnya ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu wa idza ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Datangnya dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah berkata, Rasulullah apa melihat sesuatu yang menyenangkan, maka Rasulullah membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan dengan nikmatnya Allah segala baik-baikan itu menjadi sempurna. Artinya apa isi doa ini? Yang pertama, dia itu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersyukur dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Nah, kita sebagai umatnya harus meniru Nabi Muhammad. Ketika kita mendapatkan kenikmatan sehat, selamat dari corona, selamat dari bencana alam, selamat dari bala musibah, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. 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 Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, merasa aman dari ancaman orang lain, merasa aman dari ancaman virus corona, maka berarti kita mendapatkan sesuatu yang kita cintai, mendapatkan sesuatu yang kita ini, berarti kita itu mendapatkan nikmat dari Allah, maka mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu apa katanya Rasulullah? Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bagian kedua, Rasulullah itu mengakui, apa pengakuannya? Semua kebaikan-kebaikan itu adalah datangnya dari Allah. Kebaikan, kedamaian, ketenteraman, itu kebaikan yang datangnya dari Allah. Rasa sehat dan dengan sempurna itu datangnya dari Allah. Kecukupan pangan itu datangnya dari Allah. Mempunyai ilmu yang banyak datangnya dari Allah. Nanti Malik itu punya tunangan dan punya istri, itu datangnya nikmat dari Allah. Nanti Rian hafal Quran, itu nikmat datangnya dari Allah. Itu mengakui. Setelah Nabi Muhammad itu bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, maka Nabi Muhammad itu mengakui segala kebaikan itu hanya datangnya dari Allah. Nah, kalau ditarik pada konteks sekarang, maka kita harus mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita harus menyadari dan meyakini datangnya dari Allah. Kita mempunyai badan yang sehat, hati harus sadar dan meyakini datangnya dari
Allah. Kita diselamatkan dari virus corona, kita harus sadar dan yakin bahwa datangnya dari Allah. Kita mendapatkan rezeki yang banyak sehingga cukup pangan, sandang, itu harus yakin datangnya dari Allah. Harus sadar dan yakin. Nah, kalau sudah begitu apa? Adalah paduan antara bersyukur kepada Allah dan keyakinan bahwa semuanya kebaikan datangnya dari Allah. Maka nanti bersama-sama merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir dan nikmat batin. Lebih dari itu semua, kita harus berkata, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat mendapatkan kemampuan untuk beramal soleh dan terhindar dari segala perbuatan maksiat. Dengan baca doa bersama-sama, mari. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat hamparan sawah isi padi yang bagus. Kita melihat di sebelah timur nampak langit kemerah-merahan, nampak indah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita melihat misalnya ketepatan, uang tidak punya, badan tidak sehat, kemudian punya perasaan khawatir diganggu orang, khawatir ditagih utang, khawatir karena ancaman virus corona, maka kita akan berkata dengan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Allah dalam kondisi apapun. Kenapa di sini Rasulullah mengajarkan alhamdulillah, tetap bersyukur sekalipun melihat secara zahir tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita selalu menyatakan walakal hamdu ala ma qadaita. Segala puji milikmu ya Allah setiap apa yang kau putuskan. Kadang-kadang secara zahir itu tidak baik, tapi hakikatnya kebaikan kepada kita. Mungkin sampai ini ditakdirkan tidak kaya, tidak ganteng, itu terbaik karena mau mondok. Coba kalau sampean kaya, bapaknya kaya, rumahnya bagus, mobilnya Alphard, sampean punya mobil pribadi misalnya punya Jaguar, nggak mungkin mondok di menang Al-Quran. Ngapain gengsi gitu ya? Ahnya apa? Jalan-jalan, pacar-pacaran kerjanya. Iya Pak ya? Oh, ganteng, mobilnya bagus, cewek-cewekan. Nah, justru karena sampean itu dibikin tidak ganteng, itu yang terbaik untuk sampean. Kenapa? Akhirnya ngapalin Quran, hafal Al-Quran. Setelah hafal Quran apa? Menjadi orang yang terhormat, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia. Alhamdulillah. Jadi walaupun secara zahir sampean ini sulit, sengsara, tapi sebenarnya yang terbaik untuk sampean. Atau sampean misalnya oleh Allah diuji apa misalnya? Sakit. Enak enggak sakit? Enggak enak. Tapi tetap menyatakan walakal hamdu ala ma qadait. Kenapa? Karena dengan sakit ternyata ingat bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat dari Allah. Baru kita sadar sehat itu adalah nikmat. Yang kedua apa? Ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sehingga apa? Mendapat pahala dari Allah. Artinya, maka kita walaupun kita sakit berkata apa? Alhamdulillah
ala kulli halin. Atau temannya kesusahan dia punya utang harus dibayar padahal tidak punya uang. Itu tetap menyatakan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Karena kalau sudah punya hutang ternyata bangun malam, mau tahajud berdoa kepada Allah, mau istighfar, minta kemudahan, baca sholawat, baca Quran. Ternyata kesusahan hutang itu adalah terbaik untuk dia. Kenapa? Karena pada akhirnya ingat kepada Allah. Pada akhirnya dia mau beristighfar kepada Allah. Pada akhirnya dia mau berselawat kepada Rasulullah. Pada akhirnya dia mau sholat tahajud, sholat hajat. Pada akhirnya apa? Dia itu sholat duha. Yang kadang-kadang sholatnya tidak rajin, ternyata sholatnya berjamaah karena dihempit dengan kesusahan. Maka apa yang terjadi? Allah memberikan kenikmatan itu nanti di akhirat. Karena apa? Karena dia mau mendekatkan diri kepada Allah setelah diuji oleh Allah dengan kesulitan. Maka ucapnya apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Kadang-kadang yang kita tidak disukainya itu yang terbaik untuk kita. Sebaliknya yang kita senangi ternyata yang terjelek untuk kita. Maka karena itu kita akan berkata alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian yang kedua, orang yang diberi musibah oleh Allah lalu dia bersabar, maka nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menguji manusia dengan apa? Dengan merasa khawatir, kemudian kekurangan harta, kekurangan fisik. Namun kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang ketika tempat musibah apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasnya? Maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah dan akan maghfirah dari Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka kita ketika diberi musibah oleh Allah, maka tetap hati kita bersyukur kepada Allah, tidak boleh mengeluh, apalagi dia itu berfikir yang tidak baik kepada Allah. Maka subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maka dalam kondisi apapun kita berkata apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji milik Allah dalam kondisi apapun, karena kita yakin walakal hamdu ala ma qadaita, walakal hamdu ala ma qadait. Segala pujimu milikmu ya Allah, setiap apa yang telah kau takdirkan, yang telah kau putuskan. Ayo bersama-sama baca dari doa. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi kesimpulannya, dalam hadis yang datangnya dari Siti Aisyah, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah yang membuat kita senang, atau melihat sesuatu yang membuat kita senang, maka kita harus sadar bahwa itu nikmat datangnya dari Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan bacaan doa alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau menimpa sesuatu kepada kita yang tidak menyenangkan, maka kita harus yakin bahwa yang terjadi itu yang terbaik untuk kita semua, dan kondisi apapun Allah Maha terpuji, karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan mesti ada hikmah yang terbesar untuk kita semua. Maka kita akan berkata alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin.
Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat kepada kita. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'alimna wa 'amilna bima 'alimna wa qbilna bima 'amilna birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.